Bab 013. Awalnya aku juga berpikir demikian, tapi aku juga takut dengan keselamatan Tisa. Secara keluarga Reno tak menyukai Tisa. Bagaimana jika Tisa disiksa di sana atau Tisa diperlukan buruk oleh Reno? Yang terpenting Tisa menjadi seorang istri dulu, Ran. Jangan terlalu jauh berpikir, ujar Bude Juni membuat ibu Tisa menghela nafas panjang. Nanti ayah Tisa akan datang, aku akan bicara dulu pada dia tentang ini. Kalau memang butuh bantuan kami jangan sungkan Rani, kami akan membantu mencarikan solusi terbaiknya. Terima kasih Maya, ucap ibu Tisa mengangguk kecil. 16. Ini kompensasi untuk kehamilan Tisa, ujar Reno memberikan cek senilai 100 juta pada ibu Tisa. Reno mendatangi ibu Tisa di rumah sakit meminta agar semuanya diselesaikan dengan baik-baik. Kamu pikir dengan uang segini bisa membeli anak saya? Bahkan tanpa uang pun saya bisa mendapatkannya secara gratis, tapi sekarang saya merasa menjadi seorang bajingan jika membiarkan dia terlantar. Tisa hamil anak kamu Reno, lebih bajingan jika kamu tidak menikahinya, bentak ibu Tisa. Saya sudah menikah Bu, kalian harus menghargai keputusan saya, tegas Reno. Kamu memutuskan Tisa tanpa alasan Reno, meninggalkannya dalam keadaan hamil. Ini semua di luar kendali saya Bu, saya juga dipaksa oleh Tisa, dia menjebak Naila lalu menjebak saya, hubungan saya dan Tisa diawali dengan kebohongan dia, jelas Reno lagi. Nikahi anak saya, kalau tidak saya akan tuntut kamu, bagaimanapun juga Naila saudara Tisa, kamu tahu bukan siapa suami Naila, ancam Bu Rani membuat Reno terdiam. Dulu Reno bisa saja melawan karena dia seorang manajer dan memilih uang banyak, tapi sekarang Reno hanya bekerja di showroom tantenya sendiri, bahkan uang tabungan pun sudah mulai menipis setelah menikah dengan Karin, apalagi berhubungan dengan Baskara tidak akan bisa main-main, pikir Reno. Saya hanya butuh status untuk anak saya Tisa, tekan Bu Rarni lagi. Kalau dipikir-pikir kasihan juga Tisa Mas, meskipun dia jahat tapi aku dan dia masih saudara. Terus kamu maunya kita bagaimana sayang? Tanya Baskara. Kita juga tidak bisa membantunya Mas, Reno sudah menikah, semua tergantung bulik Rani. Tadi ibu menghubungiku kalau Tisa masuk rumah sakit lagi karena kandungannya lemah, padahal di rumah sakit yang sama dengan kita tadi Mas, cuma aku baru tahu saat ibu menghubungiku, ujar Naila. Mungkin ini karma untuk dia sayang, Tuhan ingin dia merasakan apa yang kamu rasakan, jawab Baskara. Maksudnya? Ia diusir juga dari Karempung. Terus menikah dengan lelaki baik seperti kamu gitu, jawab Naila sedikit cemberut. Kalau itu beda cerita sayang, dia jelas-jelas dihamili Reno, lelaki bejat itu. Kalau kamu dihamili aku ya jelas aku yang harus bertanggung jawab, jawab Baskara sambil memeluk tubuh sang istri dan menciumnya berkali-kali. Menikah lagi pekik Karin tidak terima, baru saja dia menikah dengan Reno dan harus dimadu. 17. Hanya sementara Karin sampai anak itu lahir, aku janji kamu akan jadi prioritasku, setelah Tisa melahirkan aku akan menceraikannya. Gak Mas. Gimanapun aku gak mau dimadu, tegas Karin. Dia berpikir belum mendapatkan apapun dari Reno, sekarang malah Reno izin untuk menikah lagi. Kalau aku tidak menikah dengan Tisa otomatis aku akan masuk penjara Karin, keluarga Tisa ingin menuntutku. Bukan urusanku Mas, yang jelas aku tidak ingin dimadu, aku mau jadi istri satu-satunya, kamu cari saja pengacara hebat agar masalahnya selesai. Tidak segampang itu Karin, semua butuh proses, tapi jika aku menikah dengan Tisa semua akan selesai dan aku bisa bekerja dengan tenang. Istri mana yang mau dimadu Mas? Apalagi pernikahan kita baru seumur jagung, apa kata keluargaku nanti? Aku mohon Karin, ini murni kecelakaan karena aku juga tidak tahu kita akan dijodohkan secepat ini. Tidak. Aku tidak bersedia Mas, jika kamu menikah lagi ceraikan aku, tolak Karin lagi membuat Reno hanya bisa menghela nafas berat, permasalahannya kali ini lumayan berat. 18. Pelan-pelan, ujar ibu Tisa menuntun sang anak untuk berbaring di ranjang rumah mereka. Tisa baru saja pulang dari rumah sakit. Kamu mau makan apa biar ibu masakan?
Tawar sang ibu dan dijawab gelengan oleh Tisa, dia sama sekali tidak bernafsu untuk makan. Ya sudah istirahat saja ya, ucap Bu Rani lagi lalu segera pergi meninggalkan Tisa sendiri di kamar. Apa yang harus kita perbuat ya? Ayah juga bingung Bu, karena awal mula Tisa yang menjebak Reno hingga sekarang jadi begini. Tapi sekarang Tisa hamil ya, apa mungkin kita membiarkan Tisa melahirkan tanpa seorang suami? Lagi pula orang kampung pasti akan marah ya, sama seperti Naila dulu, jelas Bu Rani. Ayah Tisa menghela nafas panjang berat untuk memutuskan jika semua diawali dengan kebohongan. Semoga semuanya cepat selesai Bu. Jadi gimana sekarang kondisinya Dek? Tanya Naila melalui sambungan telepon. Cukup menemprihatikan Mbak, tapi ya itu konsekuensi atau kejahatannya, sekarang dia kena batunya Mbak. Mbak kasihan Dek, lihat dia tapi mau menolong juga susah, tapi Mbak sudah katakan pada Mas Baskara jika bertemu Reno dia harus bertanggung jawab terhadap Tisa. Tapi aku justru ingin melihat dia diusir dari kampung kita Mbak. Husuf. Nggak boleh gitu Dek. Kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan ya kita sama dengan orang jahat juga. Dong. Apa Mbak nggak sakit hati dengan dia Mbak? Tanya Tari serius. Munafik jika tidak Dek, tapi Mbak berpikir buat apa menyimpan dendam karena Mbak juga sudah bahagia bersama Mas Baskara, jika Mbak menderita lain lagi ceritanya, jawab Naila jujur. Coba nanti kamu bilang sama ibu buat lihat Tisa Dek. Sudah Mbak. Sekarang Bulik Rani sudah baik sama ibu, memang kata ibu mereka sudah mengakui kesalahan mereka dulu dan ibu memaafkannya, Mbak tahu sendiri kan ibu bagaimana. Peri tanpa sayap. Ucap Tari sambil terkekeh kecil. Beliau memang ibu berhati lembut, nanti Mbak akan kirim bingkisan buat Tisa. Terserah Mbak saja kalau soal itu, oh ya Mbak, aku memutuskan ingin kuliah kedokteran di tempat Mbak, gimana? Tanya Tari tiba-tiba. Boleh? Bagus dong, kamu mau jadi dokter. 19. Tapi biayanya gimana Mbak? Tanya Tari khawatir. Nanti Mbak bicarakan sama Mas Baskara ya, semoga ada jalan keluarnya, apa dengan beasiswa atau gimananya. Ya sudah, makasih ya Mbak. Lia Dek, sama-sama jaga diri kamu dan jaga ibu, pesan Naila lagi lalu diangguki Tari dan menutup ponselnya. Kamu gila Reno? Karin itu belum 1 bulan kamu nikahin dan sekarang kamu ingin menikah lagi dengan perempuan yang tidak benar itu. Aku mohon Ma, aku janji setelah anak Tisa lahir aku bakalan ceraikan dia Ma, sekarang aku minta bantuan Mama dulu. Apa? Tanya Mama Reno ketus. Aku dan Tisa akan menikah diam-diam, aku titip Tisa di sini Ma, aku dan Karin akan pindah ke apartemenku, jelas Reno. Lalu Mama yang harus mengurus perempuan itu, gila kamu. Mama tidak mau. Ma, Tisa sudah besar, tidak perlu diurus lagi, dia hanya hamil bukan sakit Ma. Mama Reno berpikir sejenak, keluarga Tisa selalu mengganggu Reno mulai dari Naila dan sekarang Tisa sudah sebaiknya dia memberikan pelajaran pada perempuan itu. Ma, jika aku tidak menikahi Tisa aku bisa dituntut, apalagi Pak Baskara keluarga Tisa Ma, apa Mama mau aku masuk penjara? Ya sudah, menikahlah. Alhamdulillah, gumam Reno lega. Terima kasih Ma, tapi aku minta tolong Mama rahasiakan ini dari Karin. Baiklah, tapi setelah anak itu lahir ceraikan dia. Baik Ma, jawab Reno patuh. Jangan harap kamu bisa menjadi ratu di rumahku. Masuk ke rumahku sama saja kamu menyerahkan dirimu untuk kusiksa batin, Mama Reno sambil tersenyum licik. 1. 20. Pasti Mas Baskara suka dengan makanannya, gumam Naila tersenyum kecil sambil membawa rantang makannya. Hari ini Naila memasak makanan kesukaan Baskara, tapi siang ini dia merasa ngidam lagi, ingin makan disuapi sang suami. Sambil tersenyum manis Naila berjalan di lobi kantor. Baskara yang tengah memimpin rapat tidak tahu kalau sang istri siang ini datang karena memang mereka tidak janjian untuk makan bersama. Saat Naila berjalan masuk, banyak pasang mata yang memperhatikannya dan menunduk hormat karena mereka tahu kalau Naila adalah istri Baskara, apalagi sekarang Naila tengah hamil anak Baskara.
Naila juga tersenyum ramah pada para pegawai kantor, tapi saat hendak berjalan ke arah lift, kaki Naila justru tersangkut dan seketika dia hendak menabrak pintu lift. Beruntung lift terbuka dan Faizal yang ada di dalamnya langsung menangkap Naila, jika tidak otomatis Naila sudah tersungkur dengan perut menimpa lantai. "Bu Naila," ujar Faizal menangkap Naila cepat. "Astaga Bu, kenapa bisa hampir terjatuh begitu?" tanya Faizal terkejut. "Lantainya licin sekali," jawab Naila mencoba menyeimbangkan tubuhnya. "Kenapa ada tali di sini?" tanya Faizal, tapi tak satu pun menjawab. Mereka juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada tali. "Panggil semua petugas kebersihan ke ruangan Pak Baskara sekarang juga," perintah Faizal. "Ayo Bu, kita ke atas," ajak Faizal cepat sambil membantu Naila berjalan. "1. Saya akan nikahi kamu, tapi dengan syarat tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari. Saya hanya bisa memberikan status pernikahan, tidak lebih," jelas Reno membuat Tisa terdiam. "Setelah menikah kamu akan tinggal di rumah mama saya dan saya akan mengunjungi kamu 1 minggu sekali. Jangan pernah hubungi saya, biar mama yang menghubungi saya jika kamu butuh sesuatu," ucap Reno lagi. "Kenapa harus di sana? Di sini saja juga bisa, toh kamu tidak menunggui Tisa juga," tolak Bu Rani. "Tisa menjadi istri saya Bu, jadi sudah sewajarnya saya yang memberikan keputusan. Jika kalian menolak, pernikahan akan dibatalkan." "Ya sudah, terserah kamu saja, yang jelas anak saya punya status," ucap Bu Rani mengalah. "Yang terpenting sekarang Tisa, dia tidak mau anaknya terus-menerus menangis." "Baiklah, kalau begitu saya akan mengurus semua pernikahannya dan saya minta pernikahan ini disembunyikan dari siapapun juga, hanya keluarga besar saja yang tahu." "Kenapa banyak sekali aturannya?" ketus Bu Rani kesal. "Elbu tahu sendiri bukan kalau saya sudah punya istri dan istri saya menolak keras pernikahan ini, jadi dimohon." 21. Kerjasamanya agar saya bisa menikahi Tisa, pinta Reno. Dengan perundingan yang matang, akhirnya kedua belah pihak memutuskan pernikahan akan segera dilaksanakan. Mengingat Tisa sudah hamil, tapi sesuai dengan kemauan keluarga Reno, keluarga Tisa tak boleh membantah sedikit pun. "Bruk." Baskara menggebrak meja, wajahnya memerah menahan emosi. "Siapa yang sudah meletakkan tali di depan pintu lift?" tanya Baskara. Emosi membuat Naila sedikit takut. Semua OB hanya terdiam menunduk takut. Tidak ada yang mau mengakui. "Baiklah. Faizal, periksa lantainya, jika memang terbukti ada yang mencurigakan, jebloskan mereka ke penjara, jangan berikan ampun," perintah Baskara lagi. "Berani-beraninya kalian ingin mencelakai istri saya. Kalian pikir kalian siapa? Bisa bermain-main di belakang saya," marah Baskara. "Rati, periksa CCTV, jika memang ada yang mengganjal lapor pada saya," ujar Baskara dan diangguki. Rati patuh. Pak Baskara saja bisa menunda rapat penting karena Naila. Apa sebegitu berartinya perempuan itu di hidup Pak Baskara? Beruntung sekali dia. Hanya dengan hamil bisa mendapatkan hati Pak Baskara, batin Rati. Faizal turun dan mengecek lantai yang terlihat kering, bahkan tali yang tadi dia lihat sudah tidak ada. "Apa ada yang berani bermain-main?" gumam Faizal. Lelaki ini berjalan cepat ke arah ruang CCTV, dia ingin melihat siapa yang berani memindahkan talinya. "Benar-benar cari mati," lanjutnya. 22. Faizal menarik salah satu 0B dan menatapnya lekat. "Katakan siapa yang sudah memperkejakan kamu di kantor ini?" tanya Faizal tegas. "Saya sudah lama bekerja di sini Pak," jawabnya gugup. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Faizal lagi. "Saya tidak melakukan apa-apa Pak," ucapnya. "Katakan," bentak Faizal lagi. "Bu Dena," jawabnya takut. Baskara terkejut dengan pengakuan 0B tersebut, lagi-lagi Dena yang membuat ulah. "Dia orang suruhan Bu Dena Pak, dia masuk ke perusahaan saat Bapak masih bersama Bu Dena dan sekarang dia yang sudah menumpahkan minyak di lantai lalu mengepelnya kembali saat saya membawa Bu Naila kemari dan meletakkan tali di sana," jelas Faizal lagi. "Pecat dan laporkan dia ke kantor polisi sekarang juga," perintah Baskara marah dan diangguki Faizal cepat.
Pak, saya mohon Pak, saya tidak bersalah, semua ini perintah Bu Dena, saya hanya menjalankan perintahnya saja. Dena bukan lagi istri saya, jadi Karnu hanya dijadikan Dena sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Saya minta maaf Pak, saya mengaku salah, mohon maafkan saya Pak, saya benar-benar tidak tahu, ucapnya dengan nada memohon. Buat laporan untuk dia dan Dena sekarang juga Faizal, perintah Baskara lagi. Faizal segera mengangguk dan keluar dari ruangan bos besarnya itu. Mas, panggil Naila yang masih ketakutan dengan situasi ini. Kamu tidak apa-apa sayang? Tanya Baskara khawatir. Naila menggeleng kecil lalu memeluk sang suami. Ma, aku mau keluar dari sini, tolong Mama hubungi Papa Ma. Papamu sudah tidak mau tahu dengan Mama Zafran, kamu bodoh, kenapa harus berurusan dengan barang haram itu? Itu bukan milikku Ma. Tapi jelas-jelas kamu mengkonsumsinya Zafran, jangan berkilah. Tapi, sudah jalani saja dulu prosesnya, lagi pula menyewa pengacara butuh uang banyak, marah Lastri. 23. Polisi sudah melakukan tes urin pada Zafran dan hasilnya positif. Zafran benar-benar mengkonsumsi narkoba. Bagai gayung bersambut jebakan Dena ternyata berhasil dan sekarang Zafran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Dena salah, dia ingin mencelakai Naila justru ketahuan. Karena rasa obsesinya pada Baskara justru sekarang berbalik pada dirinya. Baskara sudah melaporkan Dena dan tinggal penyelidikan lebih lanjut. Besok dia akan menikah dengan Reno Mbak, tadi Bulik Rani menyampaikan undangan khusus untuk keluarga kita, lapor Tari melalui sambungan telepon pada sang kakak. Oh ya? Bagus itu Tar, akhirnya Reno mau menikahi Tisa. Ya tapi hanya sebatas status dan hanya keluarga besar saja yang tahu Mbak, kasihan juga sih. Yang terpenting Tisa bisa melahirkan anaknya kelak didampingi oleh suami Tar, jawab Naila sambil menatap sang suami yang tengah serius bekerja. Bas sekarang di mana? Lagi di kantor Mas Baskara, Tar. Nol. Ada masalah Mbak. Tidak hanya menemaninya makan siang, tadi sempat ada insiden kecil tapi alhamdulillah sudah diatasi oleh Mas Baskara, jawab Naila dengan tersenyum manis. Dia percaya penuh pada suaminya ini, selagi Baskara ada di sisinya dia pasti akan aman. Ya sudah, hati-hati Mbak, besok kalau Mbak datang kita bertemu di sana, tapi aku berharap Mbak bisa datang biar aku bisa pamer kakak iparku dan semua orang tahu kalau suami Mbak seorang konglomerat ternama. Insya Allah Tar, sahut Naila pelan lalu menutup ponselnya. Kenapa sayang? Tanya Baskara saat melihat sang istri menghela nafas panjang. Akhirnya masalah Tisa selesai Mas, besok dia dan Reno menikah. Kita diminta hadir tapi jika Mas sedang banyak pekerjaan tidak usah, yang terpenting semua sudah selesai, jelas Naila. Baskara bangkit dari kursi kebesarannya lalu mendekat ke arah Naila. Kap, satu kecupan dilayangkan lelaki tampan ini. Buat kamu tidak ada yang tidak bisa, bisik Baskara lembut membuat Naila tersenyum bahagia, suaminya tak pernah sekalipun menolak apapun keinginan Naila. 24. Sah. Alhamdulillah. Akhirnya Reno dan Tisa menikah juga. Mama Reno menatap tajam ke arah Tisa yang tengah menundukkan kepalanya. Kamu kira akan menjadi ratu? Kamu rasakan saja bagaimana nanti aku akan menyiksamu Tisa. Aku tidak akan pernah setuju kamu menikah dengan anakku. Aku yakin kamu hanya menjebak Reno, kampungan. Batinnya. Bulik Rani hanya terdiam saja, bukan begini pernikahan yang dia inginkan untuk Tisa. Dia ingin Tisa menikah dengan meriah mengundang semua orang kampung halamannya, tapi sekarang semua itu hanya tinggal khayalan. Sedangkan para keluarga lainnya justru tengah melihat pasangan pengantin baru yang begitu mesra, Naila dan Baskara. Banyak bisik-bisik tetangga yang kagum dengan Baskara, apalagi Naila terlihat sangat bahagia di sisi sang suami. Baskara tak melepaskan genggaman tangan ibu hamil itu, dia terus berada di sebelah istrinya. Baskara harus meyakini kalau Naila nyaman dengan posisinya saat ini, maklum saja perut bumil itu sudah mulai membesar jadi Naila sedikit kesulitan bergerak.
Berbeda dengan wajah Tari yang seolah mengejek para keluarganya yang selama ini merendahkan mereka, apalagi barang-barang yang dipakai Tari bukan barang biasa, dia sekarang tak jauh beda dari kakaknya Naila mengenakan barang mahal. Tari benar-benar menikmati fasilitas dari kakak iparnya ini. Alhamdulillah ya Tisa, sekarang kamu sudah jadi seorang istri, berbaktilah pada suamimu, dan untuk kamu Reno titip keponakan saya. Semoga rumah tangga kalian sakinah mawadah warohmah, ucap Bu Maya. Terima kasih Bimaya, ucap Tisa pelan, dia terlalu malu pada keluarga Naila saat ini. Saya tidak bersalah, lepas. Pekik Dena yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya tidak kenal dia Pak, ini fitnah, tunjuk Dena pada OB suruhannya. Bu, saya punya bukti transfer Ibu pada saya, semua ini perintah Ibu. Tidak. Kamu berbohong, kamu mencoba menjebak saya, Pak, percaya pada saya tidak kenal dia Pak, dia hanya orang suruhan Pak. Saya kenal dia Pak, saya punya buktinya, ujar 0B tersebut. Diam. Nanti akan diproses lebih lanjut, sekarang kalian akan diamankan terlebih dahulu, ucap salah satu polisi yang menangani kasus mereka. 25. Dena mengeram kesal, bagaimana ini bisa terjadi, dia tidak mau masuk penjara. Untuk sekarang kamu tinggal di sini, aku akan mengunjungimu akhir pekan, semua keperluanmu tinggal katakan pada Mama, ucap Reno setelah membawa Tisa pulang ke rumah mamanya. Tapi Mas Tisa, aku sudah menikahi kamu sesuai dengan janjiku, jadi jangan berharap banyak padaku lagi, pernikahan ini hanya status karena aku punya Karin yang harus dijadikan prioritasku, tegas Reno. Tidak begini yang aku inginkan, kamu tahu kan aku tengah hamil anak kita dan aku benar-benar mencintaimu Mas. Aku memang melakukan kesalahan untuk merebut dirimu dari Naila dulu, tapi semua itu aku lakukan karena cinta Mas. Aku mencintaimu, isak Tisa. Kamu yang mencintai anak saya, tidak dengan Reno, dia tidak mencintai perempuan murahan seperti kamu. Sudah pulang ke tempat Karin, biar dia jadi urusan Mama di sini, sahut Mama. Reno membuat Tisa menundukkan kepalanya takut. Aku titip dia Ma, aku pulang dulu, takutnya Karin mencariku karena pergi terlalu lama. Ya, syahut perempuan tua ini. Setelah kepergian Reno, mamanya menatap tajam Tisa. Aku tidur di mana Ma? Tanya Tisa gugup. Saya bukan Mama, kamu panggil saya Tante. Tante, ulang Tisa pelan. Kamu tidur di kamar pembantu, mulai sekarang semua pekerjaan pembantu di rumah ini kamu yang kerjakan. Apa? Ya. Itu konsekuensi berani masuk ke rumah saya, kamu harus bangun pagi hari untuk masak, mencuci pakaian dan mengepel lantai, terus jangan lupa bak dikuras setiap seminggu sekali. Setrikaan jangan sampai menumpuk, saya tidak suka dengan kotoran, jadi kamu harus pastikan rumah ini selalu bersih. 2. Tisa meneguk selaivanya mendengar perintah sang mertua. 26. Tok, tok, oke, bangun. Tisa, bangun kamu, pekik Mama. Reno membuat Tisa terkejut dan segera bangkit. Lihat Tante, sahut Tisa ketakutan saat membuka pintu. Ini sudah jam berapa? Kamu lihat tidak, itu jam 8 pagi, apa kamu buta? Bentak perempuan tua ini. Saya kelelahan Tante. Kelelahan? Enak sekali kamu bilang kelelahan, memangnya kamu siapa ha? Kalau mau tinggal di sini nggak ada kata lelah. Kerja sekarang, piring kotor menumpuk, itu pakaian belum dijemur. Masih baik saya pagi ini buat sarapan sendiri dan pakaian sudah saya cuci, sekarang kamu bangun jemur pakaian, cuci piring dan pel semua lantai, jangan sampai ada debu sedikit pun, ucapnya lagi membuat Tisa mengangguk patuh. Tisa segera berjalan ke arah dapur untuk mengerjakan apa yang diperintahkan sang mertua. Tisa sedikit bingung karena memang selama ini tidak pernah bekerja di rumah, semua ibunya yang mengerjakan, Tisa taunya hanya kuliah saja, dia sangat dimanja oleh ibunya. Iya, Tisa. Pekik Mama Reno lagi. Astaga. Kamu ya baru sehari di sini sudah memecahkan piring kesayangan saya, kamu tahu ini harganya mahal. Kamu nggak akan sanggup beli piring ini, omelnya membuat Tisa tertunduk takut. Kamu bereskan sekarang juga, kalau begini saya bisa tekor.
Tisa berjongkok untuk memungut pecahan piring tersebut karena ceroboh tangannya tertusuk pecahan piring. Au! Ringis Tisa menarik tangannya, dia segera mencucup jarinya yang mengeluarkan darah. Air mata perempuan hamil ini jatuh menetes karena kesakitan. Tisa, teriak Mama Reno lagi. Ya tante. Lama banget kamu, lihat tuh sampah berserakan di halaman, cepat bersihkan. Tapi saya belum membersihkan pecahan kayak tadi tante. Astaga. Lelet sekali kamu ini, yang begini dijadikan Reno istri. Perempuan bodoh, ucapnya membuat Tisa lagi-lagi menangis. Saya beri kamu waktu 5 menit untuk membersihkan pecahan kacanya lalu bersihkan halaman, jangan lupa pakaian saya dijemur biar nanti malam bisa disetrika, saya mau pakai besok, perintahnya dan diangguki Tisa pelan. Kamu pikir bisa enak tinggal di sini? Saya akan siksa kamu sampai hati saya puas, batin Mama Reno. 27. Sayang, besok kamu ke kantor ya? Kenapa Mas? Tanya Naila penasaran, tiba-tiba sang suami memintanya datang ke kantor. Tadi pihak kepolisian menghubungiku meminta penjelasan permasalahan kemarin sayang. Kita makan siang dulu setelah itu langsung ke kantor polisi. Dena sudah ditangkap ya Mas? Sudah. Aku ingin dia meringkuk di penjara, berani-beraninya menyakiti istri tercintaku, ucap Baskara membuat Naila tersenyum malu. Ya sudah, kalau begitu aku ke kantor besok. Kamu siap-siap saja sayang, nanti biar aku minta sopir kantor yang jemput kamu di rumah. Kalau sibuk aku bisa datang sendiri Mas. Jangan sayang, aku tidak mau hal buruk terjadi lagi pada kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu makin pinter menggombal, ucap Naila mencubit pipi sang suami, gemas membuat Baskara langsung memberikan kecupan manisnya. Besok kamu mau makan apa Mas? Biar aku masakan. Tanya Naila. Gak usah capek-capek sayang, kandungan Kanu sudah makin membesar, besok kita makan di luar saja. Oh ya, aku juga sudah minta Faizal mencarikan universitas terbaik untuk Tari. Weekend ini minta Tari dan ibu menginap di sini biar kita lihat-lihat kampusnya. Yang bener Mas? Tanya Naila tak percaya secara dia belum membicarakan hal ini pada Baskara. Ya sayang, kemarin Tari sudah bercerita keinginannya untuk kuliah kedokteran. Aku juga ingin mengenalkan Tari pada Randy agar dia bisa mengenal dunia kedokteran lebih jauh lagi. Makasih ya Mas, kamu baik sekali pada keluargaku, sangat beruntung aku bisa memiliki suami sepertimu. Keluargaku juga sayang, jadi tidak harus ucapan terima kasih terus-menerus, ucap Baskara memeluk mesra sang istri. 28. Tisa menghela nafas panjang, seharian mengerjakan aktivitas rumah membuatnya benar-benar kelelahan, perutnya kram karena terus bekerja. Tisa mengusap perutnya lembut agar sedikit rileks dan tenang. Maafkan Bunda nak, karena Bunda kamu malah menderita begini. Ini semua salah Bu Renda yang egois menginginkan ayahmu nak, ucapnya sambil menitikkan air mata. Awalnya dia menolak kehadiran anak ini, tapi sekarang Tisa sadar jika dia harus mempertahankan anaknya ini, karena hanya anak ini yang menemaninya tiap waktu saat ini. Mas minta uang, aku mau ke salon, ujar Karin. Bukannya baru minggu lalu kamu sudah ke salon Karin, kenapa sekarang ke salon lagi? Minggu lalu Mas, minggu ini kan belum. Beruntung aku pergi ke salon 1 minggu sekali Mas, biasanya aku ke salon 3 hari sekali loh, dan itu masih wajar. Bagaimana mungkin 3 kali sehari Karin, biaya kamu ke salon tidak sedikit menghabiskan puluhan juta. Mas, aku tuh butuh perawatan, kalau aku cantik kan kamu juga yang senang, nggak mungkin kan kita jalan dalam keadaan wajahku kusam. Bukan begitu Karin, kamu harus mulai membiasakan dirimu sebagai seorang istri, kamu harus berhemat agar kita bisa membeli rumah seperti keinginan kamu, soal wajah itu bisa dilakukan di rumah. Allah bilang saja kamu perhitungan Mas sama istri ke salon aja Karnu harus pakai, ceramah segala, kalau tahu begini aku nggak akan mau menikah dengan kamu dulu, pelit. Marah Karin lalu segera pergi. Karin,
Panggil Reno tapi tak dihiraukan oleh Karin, dia mengambil tasnya dan pergi keluar dari apartemen membuat Reno hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan sang istri. Jika aku masih bekerja di perusahaan Pak Baskara bisa saja menghambur uang, sekarang aku harus menjual mobil dulu baru mendapatkan bonus. Aku juga tidak bisa terus-menerus bekerja di showroom tante, semuanya butuh uang, gumam Reno mengusap wajahnya kasar. Enak ya kamu tidur-tiduran di sini, kamu nggak lihat tuh pakaian belum disetrika, saya mau pakai besok, ujar Mama Reno sambil mendorong kepala Tisa pelan. Maaf tante, saya hanya istirahat sebentar, perut saya kram. Jangan alasan kamu. Cepat setrika pakaian terus cuci piring kotor di belakang. Tadi sudah saya cuci semua tante. Iya itu tadi. Apa kamu pikir hidup ini nggak butuh minum, nggak butuh makan? Sekarang sudah ada yang kotor lagi, omel Mama Reno, mau tidak mau Tisa berdiri kembali. 29. Tisa melihat tumpukan kain yang akan disetrika memang cukup banyak.